Tahukah kamu, ada 5 wakil Indonesia yang mendadak mundur dari Korea Masters 2024, salah satunya Gregoria Mariska Tunjung. Ada apa sebenarnya? Halo, Sobat Bulu Tangkis. Apa kabar kalian? Kabar mengejutkan datang dari dunia bulu tangkis tanah air. 5 wakil Indonesia dipastikan tidak akan tampil di ajang Korea Masters 2024. Dan yang paling menarik perhatian adalah absennya Gregoria Mariska Tunjung, tunggal putri kebanggaan Indonesia. Ada apa sebenarnya? Yuk, kita kupas tuntas kabar yang bikin gempar ini. Kabar ini muncul di laman turnamen software BWF, di mana kita bisa melihat daftar lengkap peserta, cadangan, dan juga pemain yang telah mengundurkan diri. Dari total 12 wakil Indonesia yang awalnya akan berlaga, 5 diantaranya tiba-tiba menarik diri dari turnamen ini. Hal ini jelas membuat para penggemar bulu tangkis bertanya-tanya. Bagaimana tidak? Pemain-pemain yang batal tampil ini adalah nama-nama besar yang sering menjadi andalan Indonesia di turnamen internasional. Jadi, siapa saja sebenarnya yang batal tampil? Selain Gregoria, nama-nama besar lain di antaranya adalah Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto dari sektor ganda putra. Kita tahu, Fajar dan Rian adalah pasangan yang selalu dinanti-nanti aksinya oleh para penggemar. Lalu, ada juga Leo Roli Carnando dan Bagas Maulana, yang juga menjadi andalan di sektor yang sama. Kemudian, dari sektor ganda campuran, pasangan Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari juga dipastikan tidak akan turun bertanding. Dan yang terakhir, pasangan ganda campuran lainnya, yaitu Rehan Naufal Kusarjanto dan Lisa Ayu Kusumawati, juga harus mengundurkan diri. Tidak ada penjelasan resmi dari PBSI terkait alasan mundurnya 5 wakil ini dari Korea Masters. Namun, banyak spekulasi bermunculan. Beberapa pengamat menilai bahwa mundurnya para pemain ini bisa jadi bagian dari strategi PBSI untuk menjaga kebugaran mereka atau sebagai persiapan untuk turnamen yang lebih besar ke depannya. Tapi tentu, kabar ini menimbulkan banyak tanda tanya, terutama di kalangan penggemar yang telah menantikan aksi para wakil Indonesia di Korea Selatan. Salah satu spekulasi yang cukup masuk akal adalah kondisi fisik para pemain. Sebagai contoh, kita tahu Gregoria Mariska sempat mengalami cedera pinggang saat berlaga di semifinal Denmark Open 2024. Akibat cederanya, Gregoria bahkan harus menjalani istirahat total selama 1 minggu penuh untuk memulihkan kondisinya. Cedera ini jelas mempengaruhi persiapannya, dan mungkin menjadi alasan utama mengapa ia harus absen di Korea Masters kali ini. Meski Gregoria telah menunjukkan performa yang cukup baik akhir-akhir ini, tampaknya kesehatan tetap menjadi prioritas. Tidak ada yang mau mengambil risiko memperburuk cedera, bukan? Namun, mundurnya Fajar dan Rian juga menjadi tanda tanya besar. Pasangan ganda putra nomor 1 Indonesia ini selalu menjadi harapan besar di setiap turnamen. Begitu juga Leo dan Bagas, pasangan muda yang sedang dalam performa terbaik mereka. Dengan absennya mereka, sektor ganda putra Indonesia praktis tidak akan memiliki wakil di Korea Masters kali ini. Ini tentu sesuatu yang sangat jarang terjadi dan menjadi momen yang mengecewakan bagi para pendukung setia mereka. Di sektor ganda campuran, absennya 2 pasangan, yaitu Rinov dan Pita serta Rehan dan Lisa, juga menjadi sorotan. Pasangan ini sedang dalam performa yang cukup baik, dan kita tahu ganda campuran Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional. Mundurnya mereka bisa jadi disebabkan oleh alasan kesehatan atau persiapan khusus untuk turnamen-turnamen berikutnya. Namun, tanpa keterangan resmi dari PBSI, spekulasi ini masih menjadi misteri bagi kita semua. Situasi ini membuat kita semua bertanya-tanya, Sobat Bulu Tangkis. Apa yang sebenarnya terjadi dengan tim Indonesia? Apakah ada strategi khusus yang disiapkan PBSI atau memang benar ini murni keputusan untuk menjaga kondisi para pemain? Satu hal yang pasti, kesehatan dan kebugaran para atlet kita adalah hal yang paling utama. Apalagi, bulu tangkis adalah olahraga yang membutuhkan fisik yang prima dan persaingan di tingkat internasional semakin ketat. Namun, absennya para pemain ini tidak berarti Indonesia kehilangan semangat bertanding. Kita percaya, para pemain yang mundur ini akan kembali dengan kekuatan yang lebih besar di turnamen berikutnya. Bagi Gregoria, Fajar, Rian, Leo, Bagas, Rinov, Pita, Rehan, dan Lisa, kita semua berharap mereka memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk memulihkan diri dan meningkatkan persiapan. Kita, sebagai pendukung setia, tentu ingin melihat mereka dalam kondisi terbaik dan tampil maksimal di lapangan. Jadi, Sobat Bulu Tangkis, inilah kabar terbaru dari dunia bulu tangkis Indonesia di Korea Masters 2024. Akankah Rahmat Hidayat dan Yeremia Rambitan mampu meraih kemenangan dalam pertarungan sengit melawan sesama pebulu tangkis Indonesia di perempat final?
kembali tersaji di ajang Indonesia Masters 2 Super 100 2024, kali ini menghadirkan duel yang tak biasa. Rahmat Hidayat dan Yeremia Eric Yocheyachop Rambitan akan berhadapan dengan rekan senegara mereka, Daniel Edgar Marvino dan Christopher David Wijaya, di babak perempat final. Dalam dunia bulu tangkis, pertarungan sesama pemain dari negara yang sama dikenal sebagai perang saudara, karena biasanya penuh emosi dan gengsi tersendiri. Saat berbicara jelang laga perempat final, Yeremia mengungkapkan pentingnya menjaga fokus. Dengan tegas, dia menyatakan bahwa mereka tak ingin membuang kesempatan yang ada. Sebagai pasangan yang sebelumnya meraih gelar di Indonesia International Challenge 2024, kepercayaan diri Rahmat dan Yeremia sedang berada di puncak. Mampukah mereka mempertahankan momentum ini? Rahmat dan Yeremia berhasil melaju ke perempat final setelah mengalahkan Dwiki Raffian Restu dan Adam Putra Wahyu dalam laga yang cukup meyakinkan. Pertandingan yang digelar di Jatim Expo, Surabaya pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 ini berakhir dengan skor 21-12 dan 21-17. Hasil ini menjadi bukti kuat bahwa Rahmat dan Yeremia sedang dalam performa terbaik mereka. Usai laga, Yeremia dengan jelas menyebutkan bahwa kunci kemenangan mereka adalah gaya permainan yang agresif sejak awal. Selain menjaga fokus, kami mencoba saling mendukung untuk bermain lebih menyerang, ujarnya. Tampaknya, pasangan ini memiliki tujuan yang jelas untuk menguasai lapangan dan berusaha memenangkan setiap poin dengan serangan cepat. Namun, dalam perempat final ini, tekanan tentu semakin berat. Daniel Edgar Marvino dan Christopher David Wijaya bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Sebagai pasangan muda yang penuh semangat, mereka tentunya akan berusaha keras untuk menaklukkan Rahmat dan Yeremia, meskipun mereka bertanding melawan sesama wakil dari Indonesia. Di babak perempat final, Rahmat dan Yeremia tidak sendirian mewakili sektor ganda putra. Selain mereka, ada juga pasangan Muhammad Al-Farizi dan Nicolaus Wakin yang akan berhadapan dengan lawan-lawan tangguh lainnya. Farizi dan Wakin harus berjuang ekstra keras untuk bisa melaju, dan mereka sukses menaklukkan pasangan asal Chinese Taipei, Boyuan Chen dan Lin Shanghai, melalui laga yang melelahkan. Skor 3 set dengan hasil 21-15, 19-21, dan 21-15 menjadi bukti ketangguhan mereka. Perjuangan Al-Farizi dan Nicolaus Wakin yang berhasil menundukkan wakil Chinese Taipei memberi inspirasi tersendiri bagi Rahmat dan Yeremia. Mereka berdua tentu saja berharap bisa mengikuti jejak kemenangan ini dan melanjutkan langkah mereka hingga babak final. Melihat dari persiapan yang dilakukan, Rahmat dan Yeremia memiliki modal kuat untuk menghadapi perang saudara ini. Mereka bukan hanya mengandalkan skill individu, tetapi juga pola komunikasi dan strategi yang semakin matang. Sejak berpasangan, mereka terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal kekompakan dan daya serang. Dengan situasi ini, pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah Rahmat dan Yeremia bisa memenangkan laga melawan Daniel dan Christopher? Laga ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi juga soal kebanggaan dan gengsi di antara sesama pemain nasional. Pertarungan di lapangan ini akan menunjukkan siapa yang lebih siap, lebih berani, dan lebih fokus di bawah tekanan. Jadi, jangan lewatkan pertandingan yang seru ini. Kita akan menyaksikan apakah Rahmat dan Yeremia dapat mempertahankan performa gemilang mereka atau justru Daniel dan Christopher yang akan menciptakan kejutan besar di Indonesia Masters 2 Super 100 tahun ini. Tak bisa dipungkiri, Rahmat dan Yeremia saat ini memiliki daya juang dan mental yang semakin matang seiring pengalaman bertanding yang terus bertambah. Kemenangan demi kemenangan yang mereka raih, khususnya pada turnamen Indonesia International Challenge 2024, membawa dampak positif pada kepercayaan diri keduanya. Rasa percaya diri inilah yang nantinya akan sangat membantu dalam menghadapi tekanan ketika melawan Daniel dan Christopher, pasangan ganda putra yang memiliki ketangguhan tersendiri. Di sisi lain, Daniel Edgar Marvino dan Christopher David Wijaya adalah pasangan yang juga memiliki potensi besar. Keduanya menunjukkan semangat bertanding yang tinggi, dan mereka memiliki tekad kuat untuk dapat menampilkan performa terbaik. Berada di babak perempat final tentu bukan hal yang mudah, dan ini menjadi momen bagi mereka untuk memperlihatkan perkembangan yang sudah mereka capai. Menariknya, pertarungan ini tidak hanya menjadi tontonan bagi para penggemar bulu tangkis di Indonesia saja, tetapi juga untuk dunia internasional.